Itu ada tamu tuh, tolong terima dulu tuh tamu. Kita tunggu Ya, terima tamunya, nggak perlu tamu, kerja. Bilang, aku mau keluar ya. Jangan, Pak. Enggak, saya harus keluar dulu bang. Tamu saya udah datang. Oke ya. Tunggu ya bang. Saya keluar dulu bang. Katanya kasihilah sesamamu. Nah ini Bang Suma ini baru datang kok malah turun. Enggak, saya nggak perlu. Bukan karena ada Bang Suma. Demi Tuhan saya berbicara. Nah, buktinya Anda mau turun. Katanya kasihilah sesamamu. Asal jangan saya diblokir aja. Enggak, siapa mau blokir? Kami susah-susah cari konten ini mau diblokir. Saya kan udah jawab. 5 menit ya bang ya, kita tunggu bang. Iya. Turunin saya bang, saya nggak bisa nurunin. Saya nggak, soalnya nggak biasa. Saya nggak mau. 5 menit. 5 menit enggak aja. tega saya. Turunin saya nggak bisa. Enggak tega saya Pak. turunkan bang, kasihan dia bang, nangis dia, udah turunkan. Dengan istrinya ngamuk dia. Nanti 5 menit naik lagi bang. Kita diskusi ringan, abang boleh bertanya kepada kami di sini. Kita diskusi aja. Pelan-pelan kita bang ya. Untuk mendudukkan sembahan Kristen, saudara kita Kristen yang diambil dari tragedi penggantungan manusia di atas pohon. Ini harus kita tuntaskan pelan-pelan. Masih ada konten lainnya bang? Ya tunggu saya cari-cari Pak. Jangan. Ini Islam semua ini berarti ya? Islam semua, Injilnya semua. Alhamdulillah. Inilah Muslim Bang Zuma. Alhamdulillah, masya Allah. Penginjil semua kayak ini ya. Penginjil jujur. Panutan kami kan Abang Zuma. Ada aja abang ini. Dia mualaf ini. Hah? Ini yang dari semua ini ya. Masya Allah. Dari Pare-Pare Bang Suma. Allah. Baru 1 tahun. Salam. Ini Ya. umat Orgil semua ya. Oh, Gimana? apa itu? Gimana bang? Ini umat Orgil. Orgil, orang gila gitu maksudnya? Tahu. Orang Islam. Kalau orang gila. Islam. Al-Hijr ayat 6. Oh iya, oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Coba bahas dulu Al-Hijr 6 itu dulu. baik. Jangan kau bahas Alkitab mulu. Baik. Sabar bang. Nggak usah kayak mana kali. Santai aja kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quranul Karim ketika diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, jangankan orang yang ada di sekeliling beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW juga pun terheran terhadap informasi gaib yang datang kepadanya melalui Roh Kudus. Maka kejadian ini orang-orang kafir mengatakan kepada Rasulullah, "Ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi zikra." Wahai orang yang kepadanya diwahyukan, diturunkan Al-Quran. Ya, dikatakan bahwasanya innaka lamajnun. Sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Jadi yang perlu dipahami di sini, Bung, tak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini yang lepas dari olok-olokan, yang lepas dari hinaan. Pasti dihina, bahkan sampai dibunuh. Nah, lalu kemudian orang-orang Quraisy yang menolak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang mewahyukan siapa? Yang mewahyukan? Jawab, gak usah bertakiah. Yang Gantian dulu lah bang. Yang mewahyukan Al-Quran itu adalah Allah. Melalui wahyu dari Allah. Melalui perantaraan. Setiap wahyu yang Anda bertanya, dengarkan Pak. Nanti Anda ditanya sendiri, Anda kesurupan. Dengarkan kalau Anda bertanya. Ya Pak, kalau Anda bertanya, dengarkan. Silakan Gurunda. Ya, jadi izinkan saya, Bang. Iya, izinkan saya. Izinkan saya, Bang. Setiap wahyu. Biar dia bicara dulu. Jangan di-mute. Malah ketendang. Dia lanjut aja. Iya, baik.
Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemudian dikatakan sebagai orang yang gila, kehilangan akal. Kenapa kehilangan akal? Karena setiap dia melontarkan kalimat yang adalah wahyu yang didapatkan dari Roh Kudus, muatannya itu menggentarkan sejazirah Arab. Dengan kata lain, ini bukan orang biasa. Ini bukan selevel kita. Orang ini pasti gila karena ucapannya itu dahsyat. Para penyair kalah. Orang-orang Arab yang diakui sebagai penghafal ulung, penyair ulung, kalah. Ini orang gila ini. Karena tidak mungkin musuhnya mengatakan ini pasti malaikat, ini pasti orang benar. Ya namanya musuh. Namanya musuh pasti mencari kata-kata atau keadaan di mana yang dimusuhi ini bisa jatuh. Sama seperti saudara tadi, tanpa malu menggunakan nama Rasul. Rasul itu hanya ada di dalam Al-Quran, lalu mengatakan kita gila. Berarti orang-orang kafir masa lampau dengan Anda yang ada hari ini itu sama. Oke, saya lanjut. Jadi orang-orang Quraisy mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi zikra innaka lamajnun. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Al-Quran kan? Al-Quran yang disebutkan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu begitu dahsyat, merubah orang-orang yang menjadi pengikut beliau. Subhanallah. Yang tadinya dikenal beringas, yang tadinya dikenal pemain perempuan, yang dikenal kemudian penjudi, pesina, pembunuh, perampok, dan seterusnya. Begitu bersyahadat, subhanallah, seketika menjadi penerang di tengah tanah jazirah Arab pada saat itu. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jikalau engkau termasuk orang yang benar? Disebut orang gila, tapi tetap aja diajak diskusi. Karena mereka kagum, mereka takjub. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Wahai orang gila, katanya, mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Sekarang siapa yang gila? Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap gila oleh mereka, kenapa mereka minta pembuktian? Kenapa kau tidak mendatangkan malaikat, katanya, jika kamu itu adalah orang yang benar? Loh, orang gila kok dibilangnya kayak gitu? Orang gila kok dibilang kayak gitu? Yang disebut orang gila itu dibuktikan dengan keadaan. Bajunya dilepasin, diludahin mukanya, ditampar, diseret, dipantek, digantung, ditombak, dimainin, dan seterusnya. Itu orang benar-benar fakta dianggap gila. Ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang Quraisy yang pernah menyentuh bulunya sehelai? Siapa orang-orang Quraisy yang pernah menyentuh pakaiannya? Siapa kemudian orang-orang jahiliyah yang pernah menyentuh wajah Rasulullah dengan tampanan? Ada gitu? Hah? Orang mau bertemu aja gemetaran, rasa getarnya itu sampai 50 km persegi hanya untuk bertemu dengan Rasulullah. Siapa yang berani menyentuh Rasulullah? Siapa yang berani kemudian menyentuh jubahnya? Siapa yang berani menyentuh kemudian sendalnya? Tak ada. Takut mereka. Maka mereka melampiaskan dengan kata itu, innaka lamajnun. Kehebatanmu, keluar biasaanmu, kebijakanmu, keadilanmu, kemuliaanmu, kejujuranmu, kamu ini orang gila. Tapi faktanya mereka mengatakan manuzilul malaikati kata illa bil haqq wa ma kanu izam munzarin. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan bahwasanya wa ma ta'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelum engkau wahai Rasulullah, kami mengutus rasul sebelum engkau.
Kami mengutus rasul, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Tapi apa kata Allah? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu menghinakannya, selalu menuduhnya yang tidak-tidak, selalu mengolok-olokkannya. Kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Karena mereka kemudian mengolok-olok Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Maka kami Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Kenapa Islam itu datang begitu jauh dari kedatangan Nabi Isa? Karena Allah memasukkan rasa olok-olokan ini kemudian menjadi sumber dosa bagi mereka, sehingga Allah membiarkan mereka lontang-lantung di dalam dosa itu. Setelah mereka wafat mati semuanya sang pengolok-olok ini, barulah Allah menurunkan Al-Quranul Karim. La yu'minu bi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Nah, kembali sedikit lagi teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kemudian Rasulullah Muhammad SAW datang ke tengah-tengah umat jahiliyah membawa Al-Quran yang begitu dahsyat. Dituduh gila dia, dituduh majnun. Tapi apa faktanya? Apa mungkin orang gila mampu merubah dunia? Apa mungkin orang gila mampu membuat orang-orang jahiliyah menjadi bangsa yang beradab? Apa mungkin kemudian ajaran orang gila mampu mengusir penjajah yang sudah menanamkan cangkang jajahannya selama ratusan tahun di Nusantara? Apa mungkin orang gila ajarannya ajaran tauhid, Tuhan yang Maha Esa dijadikan sebagai dasar pijakan kenegaraan yang begitu besar, yaitu Indonesia? Tidaklah mungkin itu terjadi. Yang dikatakan orang gila itu adalah orang yang benar-benar mungkin saja ditolak oleh sebangsa dan setanah airnya, dan tidak dijadikan patokan pengajarannya sebagai asas kenegaraan. Contoh, Bani Israel, meskipun mereka hanya tinggal sisa-sisa, tapi tidak menjadikan ajaran Yesus sebagai asas kenegaraan, asas keagamaan, asas kepercayaan, asas kehidupan, asas rutinitas ibadah dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi siapa yang gila? Kita lihat baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kemudian untuk ibadah salat, umatnya salat. Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengajarkan kita, umatnya kemudian untuk ibadah puasa, umatnya ibadah puasa. Rasulullah mengajarkan A, umatnya melakukan A. Rasulullah mengajarkan B, umatnya melakukan B. Rasulullah mengajarkan C, umatnya melakukan C. Tapi ada pimpinannya, konon ceritanya, Tuhannya bernama Yesus. Yesusnya mengajarkan bersunat, yang mengaku umatnya tidak bersunat. Umatnya, Yesusnya mengajarkan tauhid, yang mengaku pengikutnya justru mengajarkan trinitas. Yesusnya mengajarkan puasa, yang mengaku pengikutnya malah puasu. Yesusnya mengajarkan sabat, pengikutnya malah melakukan sabit. Yesusnya mengajarkan Taurah, mengaku pengikutnya melakukan taroh. Siapa yang gila di sini? Siapa yang mesti disebut umat gila? Kitabnya mengatakan Yesus utusan, prakteknya di gereja Yesus Tuhan. Sedeng siapa? Hah? Yang gila siapa di sini? Apatah lagi didukung oleh dalil. Di dalam kitab karangan Markus 3 nomor 21, waktu keluarganya mendengarkan hal itu, bahwa Yesus itu gila, mereka keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus, sebab kata keluarganya Yesus tidak waras lagi. Ini saya sedih atau saya mau tertawa? Nangis aja dah.
Saya ulang ya. Markus 3 nomor 21. Waktu kaum kerabatnya, keluarganya, ayahnya, ayah tirinya, ibu kandungnya, saudara-saudaranya, sepupu sekalinya, sepupu dua kalinya, pamannya, tantenya, opungnya, dan seterusnya. Di situ kemudian mereka mendengarkan kalau orang-orang di sekelilingnya mengatakan Yesus telah gila. Mereka kemudian keluarganya yang tadi, ayahnya mungkin, ibu kandungnya mungkin, tantenya, pamannya, bibinya, ya, sepupunya, ponaannya, datang kemudian bertujuan untuk mengambil Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Agak tuh. Dan faktanya hari ini, mungkin karena dia dianggap gila, ajarannya tidak dilakukan. Namanya hanya dijadikan sebagai simbol. Contoh, ya, contoh. Ketika kemudian di dalam Matius 28 nomor 20. Matius 28. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, diperintahkan kemudian muridnya untuk menjadikan bangsa menjadi murid. Tapi faktanya hari ini mereka bukan menjadi murid, mereka menjadi budak, mereka menjadi hamba. Jadikanlah mereka hambaku. Itu baru menjadi Kristen. Oke. Tapi dikatakan jadikanlah mereka menjadi muridku. Berarti Yesus hanya serata dengan apa? Rabam atau rabi, guru. Bukan Alaha atau Eloa, bukan. Tapi Yesus mengajarkan jadikanlah mereka menjadi muridku. Nomor 20-nya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Muridnya mengajarkan untuk menegakkan Taurat, untuk mengatakan Taurat tak boleh dihilangkan. Mereka yang mengaku sebagai pengikut justru meninggalkan semua ajaran Taurat. Jadi mungkin karena orang Kristen juga menganggap Yesus ini gila, maka orang Kristen mengaku pengikut, tapi mereka tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, malah melakukan perintah-perintah yang lain. Contoh, ibadah minggu. Ada nggak ayat ajaran Yesus untuk ibadah minggu? Tak ada. Tidak bersunat. Ada nggak ajaran Yesus agar jangan bersunat? Tak ada. Makan babi, makan asu, makan biawak, makan monyet, makan padale, makan buntiti, pararang, komodo, apalagi kelelawar, ular, buaya, kuda nil. Ada nggak ajaran Yesus kayak gitu? Tidak ada. Tidak ada. Yesus mengajarkan satu-satunya Tuhan adalah Dia yang mengutus dirinya. Tapi hari ini Kristen justru menyembah menuhankan Yesus. Ada nggak Yesus ajarkan itu? Tak ada. Berarti orang Kristen ini kemungkinan ikut-ikutan juga menganggap Yesus gila. Kenapa? Karena dia nggak mengikuti ucapannya. Baginda Rasul Muhammad SAW yang tadinya orang yang menuduh dia gila, justru menjadi umatnya tunduk bertekuk lutut di hadapannya. La ilaha illallah anta Muhammad Rasulullah. Mereka mengaku engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Tapi kalau Yesus dianggap gila, kalau Yesus dianggap gila di dalam Markus 3 nomor 21, faktanya hari ini betul-betul tak ada yang mengikuti ajarannya. Maka saya ingin bertanya, wahai saudara-saudaraku Kristen, mengapa kalian mengaku pengikut Yesus, tapi kenapa kalian tidak melakukan ajaran-ajaran Yesus? Apakah kalian menganggap Yesus itu gila juga? Sampai-sampai ucapannya tidak kalian pakai, kalian hanya memakai namanya, tapi ajarannya kalian tidak pakai. Apa yang Yesus tidak ajarkan, kalian pakai. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus mengajarkan muridnya agar menjadi Yudaism.
Kenapa menjadi Kristen? Apakah karena kalian menganggap Yesus itu juga majnun? Wallahu alam bisawab. Tapi faktanya kulihat begitu. Yesus mengatakan di dalam kitab yang Anda tenteng, dalam Lukas 16 nomor 17, Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik ya Taurat itu hilang. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Nah sekarang dibantah oleh kalian. Lebih mudah membunuh Yesus daripada meneguhkan hukum Taurat. Justru Anda menghilangkan kemudian Taurat hanya dengan mengajarkan Yesus tergantung secara terkutuk di atas pohon. Sebenarnya umat yang gila itu siapa? Hah? Saya kira begitu ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan karena Yesus ini dianggap gila oleh keluarganya, karena keluarganya kan tidak menganggap Tuhan. Keluarga Yesus tidak pernah menganggap Yesus Tuhan, tapi keluarga Yesus menyangka Yesus gila itu ada. Saya ulang, berdasarkan Markus 3 nomor 21, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus karena mereka menganggap Yesus tidak waras lagi. Ya, mungkin karena Yesus itu dianggap tidak waras, maka mereka tidak menuhankan Yesus. Nah, sekarang kalau keluarga Yesus menganggap Yesus tidak waras, lalu kemudian mereka tidak menyembahnya, ada yang lebih gila. Keluarganya aja menganggapnya gila, tidak waras, tetapi justru mereka menyembah orang yang dikira oleh keluarganya itu sudah gila. Pusing aku pusing. Keluarga, orang yang lebih tahu siapa Yesus, menganggap dia gila. Kalau Nabi Muhammad dituduh gila, tak ada kaumnya, tidak ada umatnya yang menganggapnya gila. Oke, malah yang menganggapnya gila menjadi pengikutnya. Lalu kemudian kalau Yesus dianggap gila oleh orang-orang sekampung, lalu kemudian orang tuanya, keluarganya datang mengambilnya karena dikira dia tidak waras lagi. Faktanya mereka keluarga tidak menyembah Yesus, tapi ada sekelompok orang dari luar, justru orang yang dianggap gila sama keluarganya dijadikan sebagai Tuhan. Sekarang siapa yang gila? Saudara yang naik tadi yang mengatakan kami gila, saya tanya balik. Sekarang siapa yang gila? Yang ente sembah adalah orang yang dikira sendiri oleh keluarganya yang tidak waras. Makanya tidak ada keluarga dari keluarga Yesus menuhankan dirinya. Mungkin karena mereka melihat Yesus anak manusia dan Yesus dikira gila. Sakit nggak tuh digituin? Ya sakit lah. Makanya jangan menyembah orang yang dikira gila sama keluarganya sendiri. Demikian, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dika, selamat siang. Iya, Kristen? Kristen aku. Ya silakan. Apa yang ingin disangga dari jabaran Bang Suma? Ya disanggakan ya setiap orang kan bisa berpendapat mengenai keluarganya sendiri gitu kan gitu. Nah, contohnya keluarga Bang Cuma, sanak saudaranya bilangkan cuma orang gila kan bisa aja gitu kan. Ya bukan berarti cuma itu orang gila gitu kan. Itu sama juga di ayat Al-Qur'an Al-Hijr 5, mereka di situ ada muslim mengatakan hai orang yang diturunkan kepada Al-Qur'an sesungguhnya kamu adalah orang Bukan gila. muslim di situ, Bang. Orang kafir Muslim di Quraisy. situ. Gimana buktinya? Oh, si Dika gila ini. Kupikir siapa? Gak apa-apa. Muslim di situ, mereka di situ muslim. Coba baca ayat sebelumnya. Oke, saya baca ayat sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menerangkan seperti yang Anda katakan itu tidak berkesesuaian. Ya, kenapa tidak berkesesuaian?
karena tidak ada orang Muslim yang menganggap Rasulullah Muhammad SAW itu gila. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu, sudah disebutkan, orang kafir itu kadang-kadang di akhirat nanti menginginkan sekiranya mereka dahulu ketika hidup di dunia menjadi orang muslim. Saya ulang. Rubama yawaddul ladina kafaru. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan lau kanu muslimin, sekiranya mereka dulu ketika hidup berdampingan dengan Bang Suma itu mereka menjadi mu'allab, menjadi muslim. Zarhum yakulu zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang. Biarkanlah mereka di dunia ini dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, yang tidak pula dapat meminta penundaannya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Dan mereka orang-orang kafir ini berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Siapa yang berkata ini? Orang-orang kafir yang tadinya menyesal ketika di akhirat. Sekiranya dulu kami di dunia itu beriman, menjadi muslim juga, pastilah kami tidak masuk dalam neraka. Belajar Al-Quran itu harus menggunakan akal sehat. Jadi tak ada orang muslim yang mengatakan Rasulullah itu gila. Orang kafir sudah disebut pun dalilnya di atas. Justru orang kafir itu kelak menyesal. Kenapa dulu ketika hidup di dunia aku tidak menjadi seperti Bang Suma dan kawan-kawannya, Padahal sudah nyata kebenaran datang di tengah-tengah kami. Yesus itu hanya hamba Tuhan. Kok dituhankan pula? Seperti itu. Silakan Anda memperbodoh diri. Lanjut. Ya, kan tapi kan gini kan, yang pertama di situ yang cuma muslim kan Muhammad, ya kan? Iya, betul. Tapi permasalahannya di sini, permasalahannya justru ketika Anda mengatakan yang pertama beliau adalah muslim, berarti yang lain masih kafir. Pinternya Anda. Iya. Berarti mayoritas mengatakan Muhammad adalah gila kan? Silakan aja. Sedunia pun cuma di bedanya dengan Yesus cuma keluarganya aja bilang kan. Sedunia pun. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kalau mayoritas berarti memang benar-benar gila lah kalau mayoritas. Oke, silakan dengan pemahaman saudara. Tapi faktanya, apakah ajaran yang Anda tuduh gila ini diterima oleh sejazirah Arab? Diterima atau tidak? Ya enggak masalah diterima atau gimana kan. Enggak, saya tanya Anda dulu. Diterima atau tidak? Itu dulu. Ya, diterima atau tidak? Pada saat itu memang diterima karena mayoritas. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Masih diterima enggak 1400 tahun sampai hari ini? Masih diterima enggak? Ya itu makanya gitu kan, kayak menerima dia gila apa enggak gila gitulah. Sekarang pertanyaan saya, masih diterima atau tidak? Aku nanya sama mayoritas di Arab sana menerima dia gila apa enggak gila. Kalau mereka menerimanya sebagai gila, diterima atau tidak? Itu dulu. Ya kalau diterima sekarang berarti bertentangan dong pada 1400 tahun yang lalu ya kan.
Lah, faktanya sejazirah Arab menerimanya. Ayo. Cuma pada masa itu memang dianggap gila kan. Awalnya Mayoritas. dianggap seperti itu, tapi fakta kemudian, dengar. Jangan Anda bawa kegilaan Anda untuk menafsirkan isi Al-Quran. Kemudian mereka beriman. Mereka beriman sampai hari ini. Mekah, Ka'bah, tempat-tempat yang dilalui dan didiami oleh Rasulullah disiarai sampai hari ini. Jadi itu hanya kedegilan Anda, itu hanya kecemburuan Anda, itu hanya kegilaan Anda, itu hanya kebencian Anda untuk mengatakan itu. Fakta, penjajah yang mewariskan agama yang Anda anut sekarang diusir oleh umatnya, yang orang yang Anda anggap gila. Sekarang bandingkan dengan Yesus, ia menganggapnya gila justru keluarganya, dan fakta dianggap gila. Tak ada orang Yerusalem yang menyembah dirinya, menjadikan dirinya sebagai Eloah atau Elohim. Tidak ada kemudian orang sebangsanya menjadi Kristen, menjadi pusat kekristenan itu bukan di bangsanya, tetapi kekristenan itu justru bertumpu di bangsa paganisme Roma Vatikan. Jadi betul-betul kalau kita berbicara mengenai nafsu, berbicara kebencian, betul-betul itu Yesus gila. Benar gila dia. Fakta. Kalau kita melihat dari sudut pandang Kristen, Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus mengatakan dan mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Berarti kalau Anda benar, Kristen benar, berarti Yesus gila. Kenapa Yesus gila? Karena dia Tuhan, tapi dia lupa kalau dirinya Tuhan. Ayo. Kalau Anda benar, Kristen itu benar, ajarannya Kristen itu tepat, berarti Yesus gila. Kenapa? Yesus masih mengatakan, aku bertuhan kepada Tuhan lain yang ada di langit. Ayo, berarti dia gila. Dia mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat, berarti dia gila. Karena dia Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan gila. Kau itu Tuhan kami. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kau mengatakan bahwa kau tidak bisa berbuat apa-apa darimu? Tuhan gila sedeng kau. Aku tidak bisa bicara dari diriku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Tuhan gila pok ngoro. Itu fakta. Makanya sejazirah Arab, tanah Palestina, Yerusalem tidak ada menjadikan akidah mereka menjadi seperti Palestine. Hanya ada dua, Kristen yang gila atau kalian atau Yesus yang gila. Nah, mari kita lihat di dalam Markus 5, Bung. Jadi nggak enak. Di Markus 5 kubacakan sama Anda supaya Anda itu tidak mengada-ngada ya. Ini Markus 5 menerangkan kemudian dengan sangat jelas bahwa hanya orang gila yang menyembah Yesus. Saya bacakan. Dengarkan pelan-pelan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang merasuki roh jahat alias gila dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu di sana, diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini orang gila atau orang waras? Orang gila. Seketika orang gila ini melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu menyembahnya. Jadi orang gila yang menyembah Yesus. Apa buktinya? Kita baca nomor 15-nya ya. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka orang yang kerasukan itu tadi sudah berpakaian dan sudah waras. Saya ulang. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk serta berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan iblis itu. Maka takutlah mereka. Berarti orang yang menyembah Yesus
adalah orang yang kerasukan setan, adalah orang gila, dan orang yang mu'allaf adalah orang yang sudah waras. Jadi Anda yang masih menyembah Yesus, menurut Markus 5, itu cerminan orang-orang yang kerasukan setan alias gila. Kalau zaman Yesus ada orang dirantai, hancur rantainya. Kalau zaman sekarang disuntik dengan kebenaran Al-Quran, hadits, Bible, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus dihantamkan kepada Anda, percuma, sia-sia. Anda tetap kekeh menjadi orang gila. Hanya segelintir dari kalian saja yang bisa kami waraskan, yang bisa kami mu'alafkan, karena mereka masih memiliki akal sehat yang bisa kemudian dideteksi titik di mana dia bisa sembuh. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Makanya ketika saya bertanya, wahai saudara-saudaraku Kristen, aku ingin tanya padamu, siapa yang mengajarkan, roh apa yang merasuki dirimu sampai kamu ke sebuah gedung menyembah anak orang bernama Yesus? Roh apa yang merasuki dirimu, kamu tidak mau disunat nonotnya? Roh apa yang merasuki dirimu sehingga makanan-makanan yang menjijikkan semuanya masuk ke dalam tubuhmu? Roh apa yang merasuki dirimu sehingga kau menyembah anak orang? Apa kata orang Kristen? Suma, kamu tidak paham karena tidak ada roh di dalam dirimu. Itu yang kutanya, roh apa Cak Ayu? Pingin aku bertemu dengan roh itu. Karena di dalam Matius 12 ada orang bertaubat, Roh Kudus, roh jahatnya keluar, lalu kemudian dia berjalan, roh jahat ini ke padang pasir, ke padang gurun. Ketika tidak menemukan tempat, dia kembali masuk ke dalam orang yang bertaubat, lalu mengajak 7 roh jahat yang lainnya masuk ke dalamnya. Lalu setelah itu dia semakin jahat. Setelah masuk roh 7-8 ke dalam tubuhnya, dia semakin jahat. Dan itu kata Yesus dialami oleh angkatan jahat sesama dirinya. Siapa yang kemudian datang bertobat, membunuh murid Yesus, lalu mengaku bertobat, lalu setelah bertobat mengajarkan ajaran yang jauh lebih membinasakan? Siapa itu? Itulah yang Anda imani, itulah yang Anda ikuti. Jadi orang yang menyembah Yesus bisa kita lihat dalam Markus 5. Orang yang merasulkan Paulus bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 8. Iblis teriak, wahai semua manusia, inilah Paulus, utusan Tuhan yang maha tinggi yang akan mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Setan teriak loh, wahai manusia, inilah Paulus, juru selamat yang diutus oleh yang maha tinggi. Ikutilah dia menuju kepada jalan keselamatan. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Ayo, ayo. Jadi apa yang Anda katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu gila, kemudian orang-orang menganggapnya gila, lalu kemudian ditolak, itu tak ada buktinya. Penamaan Majnun kepada Rasulullah karena efek cemburu, karena efek takjub, karena efek heran, efek kemudian terheran-heran melihat keadaan Rasulullah yang tadinya tidak pernah sekolah, kok bisa tahu tentang dalil-dalil ini? Kok dia bisa tahu bercerita tentang Adam, dia bercerita tentang Ibrahim, dia bercerita tentang Nabi Musa, dia bercerita tentang Nabi Isa. Di mana manusia ini bisa pelajari itu? Sementara kita orang jahiliyah, kita orang buta, nggak ada perpustakaan, tidak ada kemudian tempat belajar, tidak ada kitab datang pada kita. Kok bisa dia terangkan? Ini orang gila. Tapi ungkapan itu justru menjadi batu sandungan. Sejazirah Arab, benua Arab seketika menjadi hijau. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu fakta. Yesus Yerusalem bisa nggak dia Kristenkan? Bisa nggak? Bisa nggak? Tak bisa. Kenapa? Karena pada tempatnya dia dianggap gila. Apa pembuktiannya secara ilmiah? Sabar. Pembuktiannya secara ilmiah, buka kitabnya orang Yahudi yang tertulis Talmud. Anda akan melihat bagaimana Yesus diceritakan di sana. Ngeri-ngeri sedap, nyiut-nyiut balala. Lanjut. Ya. Saya sambil renang ya. Iya kan. Oke, ya jadi secara fakta ya kan di zaman Rasulullah orang Arab itu menganggap Muhammad itu adalah orang gila gitu kan. Itu terlepas dari sekarang itu tidak menerima bahwa Muhammad gila ya.
Tapi faktanya kemudian yang di orang gila yang disembuhkan oleh Yesus itu kan disembuhkan oleh Yesus ketika menyembahnya maka dia sembuh kan. Harusnya Yesus ada sekarang menyembuhkan kalian. Kalau hidup dihidupkan sejaman Yesus dengan Muhammad, seharusnya Muhammad ini menyembah Yesus supaya dia sembuh. Nah, inilah yang saya katakan kegilaan kalian. Bagaimana ceritanya Yesus mau disembah sementara dia manusia? Yesus sibuk menyembah kepada Allah, kalian sibuk menyembah kepada Yesus. Ini efek menyembah orang yang disangka keluarganya gila. Andai saja, dengar. Andai saja, dengarkan. Andai saja Yesus hidup hari ini, semua orang Kristen akan diobati, diusir roh jahatnya di dalam dirinya supaya mereka tidak nyembah Yesus, biar mereka waras. Itu fakta. Itu fakta. Orang gila di dalam Markus 5 menyembah Yesus. Jadi orang gila yang kerasukan setan, tanda-tandanya menyembah Yesus. Faktanya orang yang menyembah Yesus diusir oleh Yesus dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22-23. Ayo, tertawa dong. Tertawa dong. Tadi seperti saya bilang, Nanti orang ini itu, kan, dengar, nanti orang itu disebut gila kalau dia menyembah Yesus. Itu baru gila. Markus 5, ketika orang tidak menyembah Yesus, ketika orang itu sudah waras, tidak lagi menyembah Yesus. Itu fakta. Fakta itu. Orang itu sudah waras, tidak menyembah Yesus. Hari ini Kristen menyembah Yesus, berarti Kristen belum waras. Ayo. Oke, kan cuma saya tanggapi ya. Pada faktanya ketika menyembah Yesus maka dia sembuh kan, jadi waras kan. Jadi kalau dihidupkan justru sebelum dia dengar, jangan kau balik, jangan kau pamerkan kegilaanmu. Justru sebelum dia waras. Sebelum dia waras, dia menyembah Yesus. Setelah dia waras, tidak menyembah Yesus. Ketawa dong. Kan di situ tadi kamu bilang orang-orang jangan saya. Ikuti Bibelmu, ikuti surat kabar ini, ikuti surat Markus ini. Ada orang gila dirantai putus, diikat putus, selalu memukul kepalanya dengan batu, menyembah Yesus. Ya, terus setelah menyembah Yesus sembuh kan? Setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Karena kenapa dia waras? Dia diusir iblisnya oleh Yesus. Aku nanya cuma setelah dia nyembah Yesus dia jadi waras kan? Oh, bukan begitu. Setelah roh jahatnya diusir keluar, baru dia tidak menyembah Yesus. jangan dibalik, Cak Gonggong. Ini jelas sekali. Di situ dikatakan setelah dia bertemu Yesus, Yesus kemudian mengusir roh jahat itu. Dengar. Anda baca di data nomor 8-nya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Itu nomor 8. Sembuh dia kan? Sembuh dia. Apakah dia masih bisa menyembah Yesus? Ayo. Miau. Masih menyembah Yesus ketika dia sudah sembuh. Mana dalilnya? Ayo. Justru sebelum Yesus mengusir setan yang ada dalam dirinya, dia berlari mendapatkan Yesus, lalu sujud menyembahnya. Ayo. Yesus kemudian iblisnya keluar, dia pun lunglai dan waras, lalu tidak lagi menyembah Yesus. Itu fakta. Jadi orang yang kerasukan setan yang menyembah Yesus, ketika roh jahatnya diusir keluar, dia tidak lagi menyembah Yesus. Andai saja hari ini Yesus datang, maka Yesus akan kelelahan mengusir setan yang ada pada diri kalian. Kenapa? Karena kalian menyembah Yesus. Begitu kalian waras, tidak akan lagi menyembah Yesus. Itu bukti dicontohkan di Markus 5. Ayo, jangan kau rubah-rubah Bibelmu. Dia menyembah Yesus ya sebelum kan? Akhirnya sembuh. Sembuh. Setelah dia sembuh, apakah dia masih menyembah? Setelah pasti menyembah karena di awal. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan tadi mana dalilmu kalau misalnya dia nggak nyembah lagi, coba. Oke, baik. Orang-orang yang datang kemudian, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk. Sudah berpakaian rapi,
dan sudah waras artinya. orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang gila tadi yang kerasukan setan, yaitu Contohnya tentang cuma babi-babi itu. bantu Sabar, saya selesaikan. Cuma kamu sakit. Saya selesaikan dulu bukti bahwa orang ini tidak lagi menyembah Yesus. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus, bukan menyembah Yesus. Yesus tidak memperkenankannya. Yesus melarang orang itu, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ada yang menyembah di situ. Ada dia menyembah Yesus. Yesus itu diperbuat Tuhan kan? Diperbuat Tuhan di situ. Bahasa aslinya apa? Diperbuat Yesus di situ diperbuat Yesus. Iya betul. Karena Yesus mengatakan, aku Yesus tidak Tuhan, dapat kan, dengar. Oh, salah. Yesus bukan Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2. Mana apa ada yang Tuhan di tertulis? situ? Kalau Yesus bukan Tuhan, mana ada Tuhan di situ memperbuat? Kisah Para Rasul nomor 22. Dengarkan. Saya tahu saya sedang berhadapan orang gila. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Diam. Manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jedar. Bukan Yesus yang melakukan itu, tetapi yang melakukan itu adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Dalilnya Kisah Para Pewarta 2 nomor 22. Kembali kepada kesimpulan yang tadi, bahwasanya orang gila yang telah keluar roh jahat pada dirinya tidak lagi menyembah Yesus. Itu poinnya. Andai saja Yesus hadir hari ini, maka dia akan kelelahan mengobati kalian, mengusir setan yang ada pada diri kalian. Sebab andai saja Yesus ada di tengah-tengah kita, tiba-tiba turun dari langit, dia datang di Jakarta, di depan bundaran HI, maka orang Kristen sedunia akan berbondong-bondong berlari kepadanya dan sujud menyembahnya. Betul. Maka Yesus akan melakukan pengobatan. Maka Yesus akan sibuk melakukan penyembuhan terhadap kalian. Oh, roh jahat, keluarlah dari orang-orang ini. Setelah roh jahat kalian itu keluar, kalian tidak akan lagi menyembah Yesus. Itu fakta, itu Bible yang menceritakan itu, bukan saya. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, dengar. Kamu kan orang tidak sehat, dengarkan saya sebagai doktermu. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti yang menyembuhkan orang tadi siapa? Kembali kepada pengakuan Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, semisal menyembuhkan orang gila yang menyembah aku, pekerjaan itulah bersaksi tentang aku bahwa Allah yang telah mengutus aku. Jedar. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Allah untuk aku lakukan. Jedar. Jadi kesimpulannya, orang yang menyembah Yesus berdasarkan Markus 5 adalah orang yang kerasukan roh jahat alias roh setan alias kerasukan iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Ternyata Al-Quran tidak pernah salah ketika Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan yang tugasnya menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta alam semesta. Anda mengajak kami menjadi Kristen, sama dengan Anda kemudian menyalurkan roh setan masuk ke kami, lalu kami juga lupa ingatan, lalu kami kemudian menyembah anak orang.
Kami tidak mau kerasukan setan yang merasuki ente. Cukup ente aja. Karena sebenarnya yang merasuki ente itu adalah roh yang merasuki Paulus, roh yang merasuki Yudas, roh yang merasuki kemudian orang-orang yang ingkar kepada para nabi. Itulah yang merasuki kalian. Makanya kalian dengan indahnya, dengan mudahnya kemudian hanya menyembah manusia. Ibadah-ibadah yang kalian lakukan tidak ada perintahnya, baik di Taurat maupun di dalam kitab Anda sendiri. Tak ada perintahnya. Coba tanya, coba baca, coba teliti. Mana perintahnya menyembah hari Minggu? Cari. Mana perintahnya makan babi? Cari. Mana perintahnya tidak bersunat? Cari. Mana perintahnya kemudian menyembah Yesus? Cari. Anda tidak akan mendapatkan itu dari para nabi Tuhan, kecuali dari nabi-nabi palsu yang kerasukan setan. Saya tanggapi. Semua panjang kali, jadi nanti aku panjang nanti menjelaskan kan susah juga dengan. Kembali aja kepada titik awalnya. Orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Setelah Maka dia saya waras, tidak lagi menyembah Yesus. Itu intinya. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Silakan. Silakan. Oke. Nah, inilah kan agak blunder gitu ya, agak blunder. Nah, dia kan orang gila, mendatangi Yesus menyembahnya, kemudian saya menyembahnya dia sembuh. Seharusnya kalau Yesus dengan Muhammad sejaman, seharusnya Muhammad ini pergi ke Yesus supaya sembuh dari gila. Lah, Yesus menyembuhkan orang yang menyembah dirinya. Nabi Muhammad SAW tidak menyembah dirinya. Yang disembuhkan Yesus adalah orang yang menyembah dirinya. Jangan kau putar balik lidahmu yang dititipin iblis di dalamnya. Jangan kau bawa Rasulullah. Rasulullah tidak pernah gila. Rasulullah tidak pernah menyembah orang. Rasulullah tidak pernah menyembah Yesusmu. Yang diobati Yesus adalah orang yang kerasukan setan, di mana setan itu mengajak orang tersebut untuk menyembah Yesus. Berarti orang gila ini yang tidak bisa diademkan oleh warga setempat, nanti ketika menemukan Yesus, baru setannya sujud menyembah kepada Yesus. Berarti yang memberikan contoh menyembah Yesus adalah setan. Oke, kalau dia setan, ya gini ya. Dengar dulu apanya, prosesnya, proses dia menjadi Kristen kan, prosesnya. Dia kan jadi orang gila kerasukan setan. Orang gila berarti kerasukan setan. Ketika keluar setannya, apakah dia masih gila? Kamu cuma kalau makan itu jadi kenyang apa jadi gila? Ketika kemudian orang gila ini tidak lagi gila, apakah dia masih menyembah Yesus? Gini cuma kamu makan. Enggak. Kegilaanmu tidak akan membuat saya ikut-ikutan gila. Sekarang saya tanya, orang gila itu sebelum dia waras, dia menyembah Yesus, betul atau tidak? Iya, tapi dia kan sembuh setelah menyembah Yesus kan. Setelah kemudian diusir roh jahatnya, dengar. Setelah roh jahatnya diusir, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Hei, pasien, orang gila. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat muslim sekalian, Yesus dianggap gila. Kabur dia. Perihnya hatinya. Itu fakta ya teman-teman. Kita tidak kemudian mengarang cerita. Ya, Al-Quran mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal namanya gila. Banyak pendeta yang mengatakan bahwa akal itu adalah hal yang tidak bisa digunakan untuk memahami Tuhan. Makanya tidak boleh diselami Tuhan itu pakai akal katanya. Berarti mereka bertuhan berdasarkan kegilaan. Fakta. Di dalam kitabnya mereka, Markus 5, 1 perikop, nomor 1 sampai nomor 20. Di situ diceritakan ada orang gila siang malam di kuburan tinggal kesana kemari teriak-teriak. Kenapa dia teriak-teriak? Bukan karena dirinya, tapi karena setan yang ada dalam dirinya. Begitu kemudian melihat Yesus, si setan berlari menyembah Yesus. Setan berlari menyembah Yesus. Kenapa setan ini berlari menyembah Yesus? Karena setan ingin memberikan contoh menyembah Yesus.
setan mau agar manusia menyembah Yesus, maka dia berlari kemudian menyembah Yesus. Kalau orang gila menyembah Yesus itu mustahil. Orang gila ini menyembah Yesus karena pengaruh setan yang ada dalam dirinya. Itu betul. Karena di data nomor 8, Yesus kemudian mengusir, "Hai engkau roh setan, keluarlah dari orang ini." Setannya keluar. Apakah orang yang sudah keluar setan pada dirinya masih menyembah Yesus? Tidak. Tidak lagi menyembah Yesus. Berarti orang ini sudah waras. Berarti kalau Yesus hadir hari ini, maka dia akan disibukkan mengusir setan kepada yang ada pada orang-orang yang menyembah dirinya. Setelah orang-orang ini sadar, mereka tidak lagi menyembah Yesus. Itu berdasarkan Markus 5, itu berdasarkan Matius 7. Orang yang menyembah Yesus bahkan sampai kepada keadaan mengusir setan, bermujizat, menubuat pakai nama Yesus, semuanya akan diusir. Bukan cuma setannya, tapi orangnya pun diusir. Diusirnya bukan ke Pasar Senen, bukan ke Mangga 3, bukan juga ke Surabaya, bukan juga ke Makassar diusirnya, tapi diusir masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Matius 13 nomor 50. Jadi kesimpulannya, berdasarkan Markus 5, orang yang menyembah Yesus yang ada di situ adalah orang yang kerasukan setan. Orang yang sudah disembuhkan Yesus yang ada di Markus 5 tidak lagi menyembah Yesus. Berarti hari ini di tengah-tengah kita banyak orang menyembah Yesus. Itu adalah orang aduh, sakit, orang yang kehilangan akal sehat. Demikian sahabat-sahabat, di tempat saya sudah mau Jumatan. Mohon maaf saya menguasai komal, karena tadi saya dikatakan gila, Nabi saya dikatakan gila, maka terpaksa saya harus menerangkan dengan sangat akurat berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Bible bahwa tanda-tanda orang yang kerasukan setan alias gila bisa kita lihat di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Hanya karena Islam itu rahmatan lil alamin, sehingga ketika berpapasan dengan teman-temannya yang Kristen, orang Islam tidak mengatakan, "Iya orang gila lewat, iya orang gila mau ke tempatnya menyembah Yesus." Umat Islam itu rahmatan lil alamin. Hal ini diungkapkan hanya di ranah dialog, ranah diskusi, dan ranah fitnah tuduhan keji terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas tuduhan Anda terhadap Nabi kami. Dengan demikian kami akan mengabarkan kebenaran Al-Quranul Karim dan juga kebenaran yang muncul di dalam kitab saudara yang mengatakan bahwa orang gila lah yang menyembah Yesus, orang kerasukan setan lah yang menyembah Yesus. Setelah orang ini setannya keluar, mereka tidak lagi menyembah Yesus. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.